Ada pengumuman penting di malam tahun baru ini. Baru saja ada surat yang turun dari pusat. Nah, ini surat ini penting sekali untuk disimak, khususnya para keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Nah, karena di pertengahan Januari ini, ini ada info yang harus disimak baik-baik. Ada info yang sangat penting untuk para keluarga penerima manfaat. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi yang sangat penting. Nah, di malam tahun baru ini, ini ada info penting ya yang harus diketahui oleh para keluarga penerima manfaat. Ini terkait surat yang turun menjelang tahun baru 2022. Nah, ini ada info penting di sini di tanggal 30 Desember, tanggal 31 Desember, kemudian dan juga di pertengahan bulan Januari. Wah, ini ada apa kira-kira ya di pertengahan bulan Januari tahun 2022? Apakah bantuan sosial akan dicairkan semuanya? Atau ada apa ya kira-kira? Nah, daripada penasaran, simak terus video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan penjelasan pada tema video kita kali ini. Nah, sebelumnya ini kan menjelang malam tahun baru ya, tinggal beberapa jam lagi ini sudah memasuki tahun baru 2022. Nah, bagaimana kegiatan Anda atau acara Anda di malam tahun baru ini? Apakah mungkin ada yang sedang liburan bersama teman-teman ataupun bersama keluarga? Atau mungkin ada yang hanya di rumah saja bersama keluarga, bersama pasangan, atau bersama teman-temannya? Nah, kalau saya sendiri sih di rumah ya bersama keluarga aja sih. Karena ya menghindari macet di luar, kalau nggak penting ya nggak akan keluar ya. Jadi ya lebih baik di rumah saja ya, menikmati malam tahun baru ini bersama keluarga, bisa dengan cara makan-makan atau bersantai. Nah itu ya, jadi yang penting kegiatan positif ya yang harus diisi di malam tahun baru ini. Karena untuk tahun depan ini seharusnya kita menjadi insan atau pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua bisa menjadi seperti itu ya, amin ya. Oke Sobat YouTube, langsung saja kita bahas terkait mengenai seputar bantuan sosial. Nah Sobat YouTube, bagaimana? Apakah kartu KKS Anda kemarin yang sudah saya beritakan, yang saya informasikan, apakah benar terisi saldo atau bonus tambahan? Nah, ini dari Kementerian Sosial memberikan bonus tambahan 1 bulan bagi 3 kategori KPM berikut ini, yakni kategori KPM yang ibu hamil, kemudian KPM yang lansia, kemudian KPM tersebut disabilitas berat. Nah, kalau ibu hamil kayaknya dapatnya 300 ya, kalau lansia dan disabilitas berat itu dapatnya Rp200.000. Nah, jadi bagi KPM PKH yang merasa punya komponen tersebut, nah silakan dicek ya kartu KKS-nya. Dan yang pasti KPM PKH yang terisi bonus tambahan tersebut itu merupakan KPM PKH yang masuk dalam SP2D tahap 4 termin ke-6. Nah itu ya Sobat YouTube. Jadi selamat, itu ya bisa dibuat malam tahun baruan juga ya untuk para KPM PKH. Namun tetap ya, bantuan ini juga untuk memenuhi kebutuhan saja, nggak boleh dibuat untuk foya-foya ya. Ya kalau untuk makanan bergizi ya nggak masalah lah. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya bantuan tersebut. Kemudian untuk KPM PKH jangan khawatir, mungkin sedang menanti-nanti ya.
kabar pencairan PKH tahap 1 ini juga sebentar lagi akan cair kembali. Nah, selain itu KPM PKH juga banyak yang atau mayoritas juga dapat BPNT. Nah, BPNT ini alhamdulillah masuknya itu langsung double 4 bulan. November, Desember, kemudian bonus ekstra 2 bulan. Nah, ini KPM PKH dan juga KPM BPNT ini mendapatkan semuanya. Kemudian juga KPM BPNT. Nah, jadi di bulan Desember ini banyak sekali bonus-bonus ya. KPM BPNT masuk kategori ekstrim di 35 kabupaten kota. Itu juga alhamdulillah terisi saldo berupa uang tunai Rp900.000. Nah, tidak hanya itu. KPM PKH yang mungkin punya anak sekolah SD, SMP hingga SMA. Nah, hari ini tadi itu banyak yang mungkin baru mencairkan bantuan PIP-nya. Nah, silakan dicek terlebih dahulu ya. Dan memang kalau di data pip.kemendikbud.go.id di websitenya itu masih banyak sekali calon penerima PIP ini yang belum mengaktifasi. Nah, jadi yang masuk nominasi itu tadi itu adalah batas akhir atau tanggal 31 Desember ini adalah batas akhir aktivasi rekening PIP-nya. Tapi bagi yang lama ya nggak perlu aktivasi. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Kalau untuk mengecek ya di pip.kemendikbud.go.id masukkan NISN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Kalau ada keterangan pemberian, nah tahun penyaluran 2021 itu artinya ya nanti bisa dicek ke bank dan kalau saldo sudah masuk bisa langsung dicairkan dengan membawa syarat tertentu. Oke Sobat YouTube, ini terkait mengenai surat ini yang dari pusat, ini baru saja turun juga. Ini terkait yang tanggal 31 Desember ini kan kemarin kita informasikan itu akhir untuk pencairan transaksi semua bantuan sosial ya, itu terakhir tanggal 31 Desember. Nah, dengan adanya surat ini yang baru saja turun ini memberikan kabar yang gembira ya, memberikan harapan juga untuk para keluarga penerima manfaat. Nah, ini surat ini ditujukan kepada pimpinan keempat Bank Himbara, kemudian ada Bank Syariah Indonesia, dan juga Ketua Tim Pelaksana Program BST tahun 2021 PT Pos Indonesia. Nah, di sini sehubungan dengan surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1, dengan nomor 2 ada 2 ya suratnya, kemudian Wilayah 2, kemudian Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 3. Nah, dengan sehubungan dengan surat tersebut, bahwasanya tentang batas penyaluran program bantuan sosial 2021. Nah, ini sama ya, semuanya. Kalau wilayah 1 itu tertanggal 29 Desember, kalau wilayah 2 itu tertanggal 30 Desember, kalau wilayah 3 itu tanggal 30 Desember. Ini terkait mengenai instruksi freeze atau blokir PPL bantuan sosial program sembako. Nah, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor sekian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor sekian tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan COVID-19 pasal 13 ayat 9 bahwa selama periode penanganan pandemi COVID-19 batas waktu penyetoran sisa belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh bank atau pos penyalur untuk bantuan sosial yang disalurkan melalui pemindah bukuan dari rekening bank atau pos penyalur rekening penerima bantuan sosial dimaksud pada ayat 2 huruf A dan pengisian uang elektronik penerima bantuan sosial oleh bank atau pos penyalur sebagaimana dimaksud. Nah, paling lambat 15 Januari tahun anggaran berikutnya atau hari kerja sebelumnya dalam hal tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya merupakan hari libur atau hari yang diliburkan. Nah, sehubungan dengan tersebut, surat instruksi freeze atau blokir RPL sebagaimana disebut itu dibatalkan dan dicabut. Nah, jadi ini ya. Kemudian pihak Bank PT Pos itu agar mempercepat penyaluran pencairan BPNT, kemudian BPNT PPKM, dan yang tambahan untuk KPM BPNT yang masuk kategori miskin ekstrim secara tunai serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Nah, ini ya. Jadi ini masih ada harapan sampai tanggal 15. Ini mengenai pencairan bantuan sosial
ini seperti BPNT dan mungkin juga PKH juga. Jadi ya segera cairkan kalau saldo bantuannya sudah masuk. Jadi itu ya, untuk bantuan PKH tahap 1 dan BPNT, nah ini kemungkinan ya setelah tanggal 15 mungkin ya. Ya kita doakan saja semoga sebelumnya itu bisa cair. Ini hanya doa dan harapan saja. Tapi kalau perkiraan saja ya setelah tanggal 15 mungkin akhir-akhir bulan Januari atau bahkan bisa juga di Februari. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.